Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya senang banget nih Pak Ustadz udah datang di sini Sehat nih. Kang Budi? Alhamdulillah Pak Ustadz. Hari ini bahasannya kita udah makin serius aja nih Pak Ustadz. Insya Allah. Insya Allah sahabat Indah hari ini Pak Ustadz akan ngebahas soal teknis ta'aruf Pak Ustadz ya. Iya, oke, insya Allah. Nah, saya mau buka sedikit nih Pak Ustadz. Oke. Ta'aruf itu solusi untuk yang mau berhenti pacaran kan Pak Ustadz ya. Salah satunya. Betul. Nah tapi masih banyak yang bingung nih gimana. Langsung aja Pak Ustadz. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Kang Budi, alhamdulillah kita sudah kali kesekiannya akan membincangkan persoalan yang tentu sangat serius. Serius Pak Ustadz. Nah, ini kenapa kita serius? Dikarenakan persoalan ini sangat penting menentukan masa depan seseorang. Ya, ketika orang mau berumah tangga kan otomatis berpikirnya banyak hal tidak instan. Ingin betul. mendapatkan sesuatu yang mewah, yang istimewa, tentu persiapan harus matang. Nah, kali ini dengan sahabat Inna kita akan bahas tentang apa itu ta'aruf. Ta'aruf, betul. Nah, kira-kira Kang Budi mungkin sering mendengar istilah kata ta'aruf. Nah, Betul, sementara ini yang difahami Kang Budi ta'aruf itu apa nih? Sebelum kita masuk pada ayat, pada dalil dan bagaimana para ulama mendefinisikan ta'aruf begitu kira-kira. Ya, karena saya seorang awam Pak Ustadz ya gitu. Ya taunya ta'aruf itu kita mengenal calon pasangan kita melalui keluarganya gitu. keluarganya. Nah, kebetulan banyak yang tanya juga ke saya. Oke. Ente kan udah nikah katanya. Gimana sih caranya ta'aruf gitu? Kata saya tuh datang aja ke rumahnya. Ditepak tuur dong katanya. Itu masih banyak yang takut itu. Ta'aruf itu identik dengan kita harus berani bertemu dengan orang tuanya gitu Pak Ustadz. Lalu menceritakan, Lalu apa yang menceritakan, dimaksudkan. ya itu untuk kawan-kawan yang berhijrah yang tadinya pacaran karena sudah tahu itu haram dan mereka ingin taruh, ada satu dinding yang tebal gitulah Mungkin untuk begitu berat ya. gitu. Iya. Gitu, Pak Jadi Ustadz. secara bahasa ta'aruf itu dari kata ta'arafa ya ta'arafu ta'arufan. Dasar argumentasi dalilnya itu adalah Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Di mana Allah berfirman, "Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Nah, dasar itulah kalau kita terjemahkan, wahai manusia, inna khalaqnakum, kami telah menciptakan kalian. Min dzakarin wa unsa, ada laki, ada perempuan. Kemudian wa ja'alnakum syu'uba, kami jadikan engkau syu'ub. Syu'ub itu artinya berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah atau berkelompok-kelompok. Tujuannya li ta'arafu. Nah, arti ta'arafu adalah saling mengenal. Saling mengenal betul. Nah, ada istilah, ada arafa, ada ta'arafa. Kalau arafa mengenal, tahu. Tapi kalau ta'arafa artinya adalah saling mengenal. Saya bandingkan dulu padanan kata dalam Al-Qur'an. Betul. Dalam Quran ada firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan hendaklah engkau saling saling menolong. Betul. Saling menolong atas dasar takwa dan jangan saling menolong dalam urusan dosa dan kesalahan. Betul. Maka makna ta'aruf itu bermakna saling, intinya adalah saling mengenal berarti. Betul. Wajar karena min dzakarin wa unsa, jauh tidak mengenal tadinya siapa, entah ada di mana. Betul. Kan butuh biar saling memahami, butuh mengetahui. Nah, disebutlah dengan ta'aruf. Nah, ta'aruf ini pertanyaan berikut dan kemudian kalau kita mau mengembangkan tadi kata Kang Budi teman nih. Jadi teknisnya bagaimana? Betul. Kalau saya pengen ta'aruf harus seperti apa? Pada dasarnya kata para ulama nggak ada aturan atau patokan yang baku untuk persoalan ta'aruf. Betul. Tapi yang terpenting adalah saat ta'aruf wajib menjaga batasan syariat. Karena ada orang memandang katanya ta'aruf itu nama lain dari pacaran syar'i kata gitu. Betul Pak Ustadz. Nah itu yang muncul di lapangan. Jadi orang seolah mengatakan ketika pengen ta'aruf, pengen pacaran yang syar'i ya ta'aruf. Padahal antara pacaran dengan ta'aruf jauh berbeda luar biasa. Betul, Ya. betul. Sebagaimana contoh misalkan seorang ulama mengatakan ta'aruf itu kita harus merahasiakan, tidak mengeksposnya.
Tetapi kalau orang berpacaran kan berbeda. Betul. Update status, Ya udah deklarasi aja Mas. deklarasi, mengubah status di misalkan media sosialnya dia gitu kan. Ya, betul, Hal betul. ini justru bertentangan, tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, ta'aruf yang syar'i ini wajib dirahasiakan. Nah, betul. Sementara saat masuk ke jenjang akad pernikahan wajib disyiarkan. Nah, kita akan telusur terlebih dahulu secara teknisnya bagaimana ta'aruf itu secara umum. Betul. Nah, sekali lagi kata para ulama, tidak ada Batasan. aturan yang sangat baku kecuali harus paham batasan syar'inya saja. Iya. Oke, kita langsung ke tahapan pertama misalkan. Jika dia adalah seorang yang sama sekali belum mengenal, bahkan belum ada wanita yang kemudian dicari untuk ditargetkan dia untuk menta'arufinya, berta'aruf dengannya, berta'aruf dengannya. Itu bisa dengan cara kita mengikuti sebuah lembaga atau sebuah komunitas yang lembaga dan komunitas tersebut berperan sebagai Mediator. bukan birjo, mungkin kalimatnya apa ya? Mediator mungkin Iya, atau dia seolah-olah mediator lah begitu ya. Penolong Biro jodoh lah mungkin begitu ya. Betul, Ustaz. Jika tidak mengenal sama sekali, maka teknisnya adalah tahapan pertama, silakan boleh mengajukan CV ta'aruf. Ini dalam rangka untuk saling mengenal. Jadi di CV ta'aruf itu dia mengisi biodata. Betul. Biodata apa? Biodata yang dimungkinkan agar orang setidaknya tergambar tentang pribadi dia. Pekerjaannya apa, latar atau belakang mungkin keluarganya, keluarganya, anak keberapa, bahkan penghasilan boleh dicantumkan. Kemudian harapannya calon pasangan yang didapatkan itu kriterianya apa? Iya, betul, Ustaz. Agar bersesuaian dengan dia. Betul. Nah, di lembaga ini misalkan nanti akan masuk dari CV ta'arufnya laki-laki, dari CV ta'arufnya perempuan. Nanti dari pihak lembaga ini kalau kita melewati lewat lembaga atau ustadz ya. Ini lewatnya lembaga atau ustadz. Nanti akan diseleksi. Nah, diseleksi ini kemudian ini kriteria laki-laki ikhwannya dan kriteria akhwatnya masuk nggak kira-kira? Dicocokkan. Dicocokkan terlebih dahulu. Karena kan memaksakan yang tidak cocok akan bahaya. Inilah di sini peran kita memahami kalimat sukufu itu. Iya, betul ya. Ini kriterianya. Dia misalkan penghasilan 5 juta. Setidaknya misalkan punya istri yang dia pengen juga bekerja. Minimal penghasilan sekian. Ini nanti diselaraskan. Nah, ini ada proses seleksi. Jika sekali lagi melewati lembaga atau seorang ustadz. Tapi jika ada teman misalkan, saya mah nggak begitu Ustaz, nggak lewat ta'aruf demikian tukar-tukar biodata. Tukar CV. Saya lebih langsung. Saya mengenali ini perempuannya dan saya sudah dapat informasi kabar dari teman saya bahwa dia satu agamanya bagus. Di antaranya dia sudah berhijab. Betul. Yang keduanya aktif di satu kajian yang saya tahu kajian tersebut dia rutin mengikuti. Dan yang ketiga, dia berinteraksi dengan teman saya dan teman saya menilai bahwa dia adalah bagus dan mengatakan cocok loh dengan kamu misalkan. Nah, saat saya mau memilih jalan langsung boleh apa tidak? Jadi jalan langsung itu tadi kata Kang Budi, datang langsung menghadapi orang tuanya, to the point, bahkan akan dihadapkan dengan norok toktur. Iya, betul Ustaz. Saya mengalami juga. Lantas kemudian datang, duduk, lantas nanti ditemui, dihadapi sama orang tua, mau apa datang ke sini? Itu juga termasuk dalam rangka proses ta'aruf. Tapi dalam jalur yang berbeda. Ini melewati lembaga atau ustadz, dan ini tidak melewati lembaga, ini langsung datang. Nah, begitu diantaranya. Etika yang kedua, ketika kita sudah mulai berta'aruf lewat tadi CV, ya, yang kita tulis, kita ditukar nanti. Maka tidak diperkenankan di dalam CV tersebut jika belum mengenal. Dilarang satu menampilkan foto. Tidak boleh. Dan yang keduanya adalah terlarang di sana mencantumkan alamat media sosial. Takutnya dia kepo. Gitu kan? Oh, berarti itu emang nggak boleh Ustaz? Iya, betul. Karena tanpa apa? foto, tanpa... Nah, karena saat dan waktunya tidak tepat. Nanti ada waktunya untuk mengenal lewat orang lain. Betul. Gitu ya. Kemudian yang ketiganya tadi tidak ada tidak ada foto, tidak ada alamat medsos, tidak ada nomor telepon. Nah, ini cukup memahami biodata saja dulu. Setelah itu boleh diistikharah. Kira-kira data yang masuk ini diterima ikhwan, diterima akhwat, ditelaah, dibaca. Kira-kira ada kemiripan nggak dengan kriteria yang diinginkan? Kriteria berarti non fisik ya Pak Ustaz? Ini masih belum fisik. Jauh, belum fisik. Iya, masih lebih kepada kriteria yang memang sifatnya bukan kepada fisik. Nanti sudah misalkan ini mengistikharohi, baru dilanjutkan. Nanti mediator bertanya atau ustadznya mengatakan gimana, lanjut apa tidak? Ke yang Ikhwan lanjut apa tidak? Ternyata kata akhwat, maaf saya nggak lanjut. Emang kenapa? Soalnya dia
tipenya adalah emosional. Sementara saya ini tipe yang kalau ada yang marah dan saya ini suka gemeteran, jadi saya nggak cocok. Terus ke Ikhwannya, kalau yang Ikhwan gimana? Saya cocok dengan dia, sayanya keras, dianya lembut. Menurut saya dia bisa melembutkan hati saya. Tapi wanita sudah mengatakan cut, tidak, selesai. Berarti yang penting di sini kita harus ngisi CV itu sejujur-jujurnya gitu. Sangat ya. betul ya. Takutnya juga khawatir gitu. Nah, nanti untuk menguji tentang CV itu ada di jenjang berikutnya sebetulnya. Oh, ada juga. Menguji bahwa apa yang ditulis itu senyatanya dengan orangnya nanti pada tahap berikutnya. Di sini ketika model ta'aruf model begini itu aman. Dalam artian apa? Belum pernah lihat foto. Betul. Tidak ada alamat medsos, tidak ada nomor telepon, tidak bisa saling konfirmasi. Cukup dari sana bilang ke mediator saya oke, saya tidak, selesai. Ya. Nama aman. Iya betul. Kebayang coba ada foto, ada medsos, nggak jadi. Tiba-tiba satu di antara keduanya mengatakan saya dulu ta'aruf dengan dia, tapi sayang dianya nggak cocok. Jadi kan mencemarkan nama baik dan aibnya menjadi terbuka. Betul. Nah itu satu tuh tolong dipahami ya teman-teman sekalian ini. Nah sekarang bagaimana kalau yang terabas langsung? Nah jalur tol. Gitu. jalur tol, terabas langsung. Dengar dari orang, dengar dari kawan, ini sudah oke, sudah bagus, sudah cocok, rasa-rasanya dengan kita juga bagus. Datang ke orang tua. Kita mungkin akan ditanya orang tua, ada apa? Maksudnya apa? Datang ke sini bisa diungkapkan. Mungkin malu-malu kucing dan sebagainya. Betul. Mungkin bisa jadi berkeringat. Betul. Kita akan ditanya ada apa? Ya, kita dengan kesungguhan hati, niat yang lurus mengatakan Bismillah, saya mau datang ke rumah putri Bapak, hendak bertanya kira-kira kalau saya melamar mengkhitbah apakah akan diterima apa tidak? Karena saya sudah mendapat informasi tentang putri Bapak ini dari fulan. Barangkali dengan saya ini cocok apa tidak? Orang tua kan tidak mungkin langsung. Iya betul Pak Ustaz. Langsung oh iya diterima, iya ditolak, enggak begitu kan? Mungkin akan coba perkenalkan dulu diri. Nah, ini saya senyum-senyum sendiri pengalaman saya nih Pak Ustaz jadi. Nah, jadi malu dulu iya betul. Jadi kan itu belum tentu tiba-tiba akan menolak, akan menerima. Siapa Anda mungkin gitu kan? Iya betul. Mungkin orang tua akan mengatakan, coba perkenalkan dulu, adik ini dari mana? Datangnya seperti apa? Itu ta'aruf secara langsung kepada pihak keluarga. Mengenalkan diri, alamat, usia, pekerjaan dan sebagainya. Nanti sudah ada pengetahuan tentang itu. Mungkin orang tua kalau memang anak ini sudah dipinang orang akan langsung kontak. Maaf deh, ini anak kami ini baru saja kemarin ada yang meminang. Bahkan kalau tidak salah temannya adik juga sesama wartawan. Terus langsung udah mah keringetan datang ke sana Pak Ustaz ya. Sudah gitu. Datang ke rumah keringet dingin sakit itu Pak Ustaz. Masya Allah. Nah itu tapi resiko ini sekaligus spontan didapatkan ya, karena betul. kita langsung gentle datang. Iya betul. Nah persoalan yang ta'aruf ini, yang CV ini aman dua-duanya. Nah oke, kita bicarakan yang sesi ta'arufnya via mediator. Oke kata akhwat, saya jalan. Kata Ikhwannya, saya juga lanjut. Tahap kedua adalah pertemuan Kang Budi. Iya. Tahap kedua adalah pertemuan. Apa itu pertemuan? Pertemuan ini membicarakan visi misi. Iya betul itu. Nah visi misi ini bisa didampingi oleh ustadznya, oleh mediatornya. Jadi kita diminta untuk berbicara. Oh yang Ikhwan silakan bicarakan. Anda berumah tangga visinya apa? Nah itu pertanyaannya. Misinya bagaimana? Wah itu saya. Kemudian yang perempuan juga membicarakan. Nanti sesi tanya jawab. Ini sedikit misalnya saya juga begitu ya. Di mediasi ada ustadznya, ada ustazahnya. Lalu kita membicarakan tentang apa visi misi berkeluarga. Kemudian yang akhwat juga visi misi keluarga. Pertanyaan yang waktu itu ke saya membuat jadi agak berkerut dahi adalah ketika yang hari ini menjadi istri saya, dia bertanya begini saat ta'aruf. Kang katanya, saya kan sudah menyelidik. Saya bilang menyelidik apaan ini? Ya cari tentang akang ini di mana? Lewat teman saya yang kebetulan temannya beliau ini adalah satu tetanggaan kampungnya. Temennya cari tahu ayahnya ini tentang saya dan keluarga. Masya Allah di sana ada kesimpulan bahwa katanya saya nanya nih, kira-kira kalau sesudah menikah dengan saya akan berpoligami apa tidak? Dek begitu. Saya bilang, emang kenapa nanya masalah poligami? Dikarenakan kan riwayat kakek dan bapak katanya pada menikahnya lebih dari satu ya. Kok tahu? Saya bilang dari mana? Ya ini kan kita namanya bicara visi misi. Kira-kira kalau sudah nikah dengan saya apakah akan berpoligami apa tidak? Karena melihat riwayat kakek dan ayah saya demikian. Akhirnya kemudian mau tidak mau saya mengatakan begini, saya berusaha untuk lebih baik. Dalam artian kalau bisa lebih baik dengan satu saja, ya cukup satu, bismillah. Beliau mengatakan, saya akan melanjutkan sesi ta'aruf ini jika dijawab tidak. Saya tidak menolak syariat, kata beliau. Tidak menolak syariat, tetapi asal jangan suami saya.
kira-kira apakah akan poligami atau tidak? Saya bilang insya Allah tidak. Kalau begitu saya bismillah lanjut. Nah sekarang lihat saya ya. Saya tanya, nanti kalau sudah berumah tangga, saya bilang begitu. Saya tidak menginginkan kalau istri bekerja di luar rumah. Yang kedua, saya punya garapan. Nah, maka garapan saya berarti tempat tinggal akan pindah. Bagaimana kira-kira? Ada negosiasi. Gimana kalau kita tinggalnya pertengahan? Karena saya daerah sini, ini daerah sini antar kutub utara dan selatan. Ini negosiasi. Ya, kalau tidak cocok di sana bisa berakhir. Nah, ala kulihal di pertemuan kedua itu, sesi ta'aruf di Berkah selesai, pertemuan bicara visi misi, kita disuruh mediator ustadz ustazah untuk direnungkan, diendapkan. Silahkan untuk diistikharohi, lanjut apa tidak. Nah, sesi ini bisa mungkin batal. Bisa jadi pertimbangan dari yang ahwatnya, enggak deh, ternyata tidak cocok dengan apa yang ditulisnya. Kata dia akan begini, akan begitu. Tidak melarang ini, tidak melarang itu. Ternyata saat bicara kok kontradiktif. Ustazah, ustadz, maaf saya tidak. Selesai itu bubar. Dua-duanya kalau misalnya salah satunya iya, salah satunya tidak ada. Tapi kalau oke, lanjut jenjang berikutnya, gitu kemudian. Beda yang terabas ini ya. Iya. Kalau yang terabas ini dia sudah sayang. Iya betul Ustaz. Kira-kira mana lagi gitu kan? Iya. Yang kita bisa untuk menceritakan maksud baik kita untuk yang ini. Tapi rata-rata kebanyakan pakai mediator ustadz dan ustazah. Oke, anggap kita lulus pembicaraan ini, yang dua ini. Setelah anggap lulus yang dua ini, visi misi oke, sama besarannya, anggap punya visi yang sama, meskipun dalam tataran misi butuh dibicarakan lagi. Yaudah kita mulai mengenal sesi mana? Mulai mengenal sesi dan orang tua. Ini ta'aruf keluarga. Iya betul. Bagaimana caranya? Dari pihak laki-laki datang ke keluarga akhwatnya. Dari pihak akhwat ini datang ke keluarga ikhwannya. Dan tidak boleh ada pendampingan. Dari pihak akhwat mendampingi yang ini, dari pihak ikhwan mendampingi yang akhwat. Enggak, itu sendiri aja Kang Budi. Jadi ikhwan datang gentle aja sendiri tanpa harus berharap ada si calon yang sedang dita'arufi di sana, nggak perlu. Karena kebutuhan kita bicara dengan orang tuanya. Iya betul. Nah, ini yang penting betul Ustaz. Yang awalnya tinggal cerita, "Maaf Pak, nanti akan datang tamu ke sini bertanya tentang karakter saya di sini dan sebagai dan apa." Ntar dia tidak kaget orang tua. Nah, orang tua juga akan mendalami. Coba mama papa juga lihat. Kira-kira kalau jadi mantu papa mama cocok apa tidak? Ya, betul. Nah, di sanalah saling mengenal. Yang awat datang ke sini ke keluarga yang ikhwannya. Ya, nanti dibilang, "Mah, Pak, nanti calon ya yang sedang kita ta'aruf ini akan datang nih silaturahim ke mama papa. Ngobrol, dalami kira-kira mama papa setuju apa tidak. Ini datang ke sini, datang ke sini. Sudah selesai, nanti diendapkan. Mana penilaian orang tua? Mana penilaian orang tua yang ini? Dipertemukan. Tolong dong, kemarin hasil dari pertemuan orang tua ahwat gimana? Orang tua ikhwan gimana? Kata yang orang tua ahwat misalkan, orang tua saya cocok. Katanya ganteng, katanya baik hati, katanya juga begini dan begitu. Hasil ngobrol, ini anak kayak kelihatannya baik. Terus yang ahwat gimana? Ini yang ahwat, iya katanya ini juga setuju. Orang tua saya juga senang melihat beliau sudah berhijab, katanya santun, lembut. Akhirnya, nah di sanalah mulai pertemuan dua keluarga melanjutkan ke jenjang pernikahan. Itu kan. Berarti yang ini penting banget Pak Ustadz, karena fakta di lapangan kadang berbeda gitu. Dan ya kalau saya simpulkan ilmu ta'aruf ini bukan hanya penting buat si calon tapi juga buat para orang tua. Buat keluarga. Karena banyak yang keliru nih. Terutama pas sesi perkenalan keluarga gitu. Saya datang misalkan ke keluarga orang tuanya, ngobrol sama orang tuanya paling cuma 10-15 menit. Lamanya malah sama calonnya atau yang sedang dita'arufinya. Sok atau ya suguhan cais. Nah, di sana ngobrol berdua rame gitu. Lama banget. Nah, itu yang harus hati-hati. Kenapa? Karena sesi itu nanti kan ini baru sesi perkenalan keluarga. Betul. Nanti sesi setelah keluarga ini keluarga ini kan ada pertemuan. Nah, di pertemuan itulah didampingi keluarga. Sok tuh ngobrol pada berbicara, mau nanyain apa, mau ngobrolin apa. Itu kan di hadapan orang tua. Iya, betul, Ustaz. Nah, sementara kebiasaan kebanyakan orang kita datang dilepas dengan orang tuanya, ya udah ya sama mama papa selesai. Nah dipanggilin anaknya kan, neng, temenin ini kan ngobrol. Nah itu persoalan. Itu persoalan. Jadi aja pengen lagi terus ke sana. Nah, bilang ke teman kemana? Mau ta'aruf sering-sering tuh. Itu dia di batasannya. Makanya di batasan lain yang kita sebut tadi ta'aruf itu tidak ada bakunya, tidak ada sesuatu yang baku aturannya. Yang penting adalah batasan syariat.
betul. Di antara batasan syariatnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yakhluwanna ahadukum bi imra'atin fa inna syaitana salisuhuma. Kata Rasul, jika engkau terlarang seorang laki di antara kalian berdua-duaan bi imra'ah dengan seorang wanita. Oh, iya. Fa inna syaitana salisuhuma, karena setan itu menjadi yang ketiga di antara keduanya. Nah, ini sebetulnya tidak boleh kita melepas itu, hati-hati. Iya betul Mas. Ya, kita memahamkan kepada orang tua bahwa sesinya adalah sesi memang ini si calon dengan keluarga. Kalau sudah dianggap selesai, udah. Karena akan ada pembicaraan yang membahayakan ke sana. Nah, iya betul. Mengarah kepada apa? Mengarah kepada tadi melewati batas syariat, misalkan. Melampaui batas. Ngobrol jadi ngelantur. Ngobrol malah jadi menggombal. Cantik juga ya kalau di rumah. Iya gitu. Kalau berjilbab, saya lihatnya di luar. Kalau di luar kan ini misalkan dalam rangka bekerja dan begitu. Kalau di rumah natural ya, akan jadi begitu. Iya betul. Lalu dibalikin, iya ya akan juga jauh lebih syar'i. Nyekil lah Ustaz jadinya ya. Pada nyekil gitu. Hal ini yang harus dihindari. Ini wajib dihindari. Kenapa? Akan jadi kotor. Iya betul. Kalau sudah kotor hati di sana, maka setan akan bermain menghiasi hati kita. Dan kemudian akan mengakibatkan diri kita berangan-angan. Angan-angannya muncul apa? Kalau berumah tangga dengan dia jadi begini, begitu, begini. Kita karena sudah terlalu kelamaan melihat fisik. Iya. Melihat fisik. Nah, persoalannya nanti, Ustaz kan ada istilah nazar. Nazar itu diperuntukkan bagi mereka wanita yang kita datangi, kita belum pernah melihatnya. Karena kita hanya tahu tadi yang kasus dari teman merekomendasikan ke kita. Coba deh datangi fulana, ahwat itu bagus loh, terjaga begini. Kita nggak pernah tahu, hanya tahu dari teman. Nah, kita datang ke sana untuk melihat wajahnya. Itu nazar. Sekalian nanya ke orang tua, sekalian kita nazar. Itu nazar bagi yang belum pernah lihat wajah. Tapi kalau yang sudah pernah di jalan, maaf ya, di setiap aktivitas kehidupan kita sering melihatnya, kita sering berinteraksi dengannya, tong aya istilah nazar. Iya gitu, jadinya banyak kan gitu. Karena kadang ada juga yang misalkan jodohnya itu satu kantor gitu. Nah, itu kan sama-sama kenal. Betul. Jadi kan bilang Nah, saya mau tidak taruh ada dulu. istilah Saya nazar katanya. nazar apa kan sudah keseharian, sikap karakter sudah ada. Itu tinggal datang saja ke rumah keluarga, diterima apa ditolak, selesai. Begitu kan? Betul. Tidak untuk mendalami, untuk ini kan sudah lebih jauh dari itu. Begitu. Nah kalau ini pemaparan Ustadz udah jelas, berarti ta'aruf itu bukan apa pacaran syar'i, bukan apel yang syar'i gitu kalau Ustadz ya. Tidak ada pacaran syar'i, tidak ada apel yang syar'i, tidak ada. Dua-duanya sangat berbeda. Dan peran orang tua di sini juga sangat penting untuk menjaga. Ini muncullah persoalan baru. Persoalan barunya adalah ketika orang tua merasa aneh. Nah, iya betul. Kok begini? Ribet ini. Iya, betul. Kok harus begini dan begitu? Tapi kalau kita datang secara langsung itu ya, ta'aruf datang secara langsung tadi kan orang tua menghadapi kita. Langsung jawaban iya dan tidak mungkin kita terima saat itu atau nanti seminggu yang akan datang atau berapa hari yang akan datang. Tapi ada orang tua yang dengan jenis model ta'aruf tadi tuh, mediator, via ustaz dan ustazah. Ya. Orang tua akan bertanya, apa sih Neng kok begini? Ya. Maksudnya apa? Neng teh seru sama dia apa tidak? Terus kenapa tiap malam minggu kalau Neng tidak diapelin? Iya betul. Tetangga itu sementara diapelin kok Neng tidak gitu kan? Katanya Neng itu calon. Jadi orang tua itu butuh difahamkan. Mana martabakna tara aya gitu. Iya jadi kadang kita itu ingin sesuai syar'i tapi berbenturan dengan kebiasaan dan budaya yang ada di kita selama ini. Jadi memang peran dari teman kita yang akhwat yang ikhwan ini harus menyampaikan, pola kita ta'aruf kami itu begini. Kami memahami bahwa tidak ada model pacaran dan tapi sesi yang kami jalani harus seperti ini. Itu harus ngeh dulu orang tua. Jangan dulu kita saling datang silaturahimnya, ahwat ke yang keluarga Ihwan, Ihwan ke ahwat. Sebelum orang tua paham, disi bingung. Iya betul. Aduh Neng, aduh Sep, ternyata kan ini belum nggak di rumah orangnya. Yang dimaksudnya tidak ada. Kan kita sudah pahamkan dulu. Kedatangan itu untuk mencari tahu lewat orang tua. Iya. Karena orang tua yang bijak akan mengatakan begini sebenarnya. Tidak apa adanya. Akan mengatakan kadang bagus menjadi dikurang baguskan. Ya, anak kami ini nggak soleh-solehah amat. Kalau kata orang Sunda, teu bodoh malah teu pinter-pinter aja. Iya betul. Teu pinter malah teu bodoh-bodoh aja. Emang mau berkenan dengan anak saya. Ya. Ini orang tua tuh nguji kadang begitu. Nguji konsistennya kita, benar nggak sungguh-sungguh? Ini pengalaman saya Pak Ustadz. Ibu mertua saya sekarang gitu. Malah saya dulu mikir,
ini tuh apa penolakan secara halus ya? Soalnya yang dibilang itu dia keras hatinya, dia bla bla bla. Nggak bisa dia bla, masak bla. mungkin. Nggak bisa masak, betul Ustaz. Ya, aduh, ini ditolak secara halus nih, jangan-jangan saya pulang itu. Nah itu benar, itu kasus-kasus yang muncul. Iya betul. Di antaranya itulah metode orang tua. Orang tua yang melihat sikap kita. Ada nggak kesungguhan hati kita untuk memperjuangkan jika memang sudah kita merasa kenal. Iya betul. Bahkan orang tua akan belak-belakan menyebutkan apa yang memang dilihatnya. Ini orang tua yang benar tuh begini, bukan menutupi. Orang tua akan mengatakan sama ketika saya pun sama ayah mertua bilang begitu. Diajak jalan berdua, yuk jalan kata ayah. Kita jalan, kemudian kata ayah yakin katanya sudah mau menikah dengan anak ayah. Iya ya insya Allah. Sudah istikharah. Anak ayah itu yang paling ini tuh nggak bisa ini disebutin dalam tanda kutip masak lah gitu ya, nggak bisa masak. Anaknya ayah ini nggak bisa masak, emang berkenan nggak bisa berumah tangga dan yang nggak bisa masak ya, itu mah bisa dipelajari, bisa nih. Itu orang tua dalam rangka untuk apa? Membuat kita mantap apa tidak. Iya betul. Kalau orang tua menolak akan mengatakan dengan tegas, kok enggak anak saya lagi belajar dulu. Tuh, enggak lah, anak saya ini lagi menyelesaikan dulu pekerjaannya. Enggak lah, anak saya ini, nah itu udah kelihatan. Udah kelihatan. Tapi biasanya obrolan seperti itu dari orang tua adalah menguji kita. Berarti yang lagi taruh sekarang ya, Ustaz ya, jangan kecil hati dulu. Jangan berkecil hati, karena ketika disebutkan bla 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 itu lebih ingin melihat respon kita. Benar nggak sih? Iya, betul. Sungguh-sungguh nggak sih? Lebih begitu kamu. Betul. Oke ya. Nah itu koridor ruang lingkup tentang ta'aruf. Nah, jadi di sesi kali ini saya pikir biar tidak terlalu kepanjangan, biar tidak terlalu kebanyakan, bahwa yang disebut dengan ta'aruf satu, tidak ada aturan baku. Aturan yang terpenting adalah tidak melewati batas syariat yang telah diaturkan oleh Rasulullah, la yahluwanna ahadukum bi imra'atin, jangan berdua-duaan dengan seorang wanita karena yang ketiganya adalah syaitan. Ketiga, bedakan antara ta'aruf dengan pacaran. Ta'aruf itu merahasiakan sehingga lanjut atau tidak lanjut orang aman datanya. Betul. Tapi kalau pacaran sudah diekspos, diberitakan, sudah begini dan begitu, ketika tidak jadi menjadi aib besar. Nah, saat kita ta'aruf bukan berarti kita boleh sembarangan bawa bonceng sana bonceng sini. Tidak kita kemudian menjadi kebolehan kebablasan sering datang ke rumah. Ini hati-hati ya, karena kebanyakan yang karena mentang-mentang sudah ta'aruf sering datang ke rumah. Tidak demikian. Nah, setelah jenjang itu nanti ada pertemuan dua keluarga, baru pembahasan. Tentang apa? Pembahasan tentang bagaimana nanti berumah tangga, bagaimana nanti akan menyelenggarakan akad, bagaimana resepsi. Nah itu yang akan kita bahas di kemudian hari. Ya ini insya Allah ya nanti kita apa sih istilahnya proses khitbah mungkin ya. Ya tentang persoalan khitbah ataupun dengan langsung membicarakan masalah akad. Ya khitbah dan pembicaraan masalah akad. Soal mahar. Soal yang teknis pernikahan gitu gimana. Kadang kan dengan orang tua tuh berbenturan Pak Ustadz. Kita inginnya syar'i tapi orang tua nggak enak sama orang lain, masa nggak ada hiburan. Nah itu mungkin nanti yang kita lanjutkan. Kita doakan Ustadz sehat terus. Amin. Insyaallah semuanya sehat walafiat insyaallah. Jazakallahu khairan katsiran Ustadz. Sama-sama wa jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.